Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan sudah memimpin kami ketika kami beristirahat semalam. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan saat ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kami memohon anugerahkan kepada kami hikmat dan pengertian. Supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Dan Tuhan tolong kami supaya melalui kebenaran firman-Mu hari ini akan terus menuntun kehidupan kami dan terus akan menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini saudara, saya ingin mengajak kita sekalian membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Mari saudara kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membuka Alkitab kita Injil Matius pasal yang kelima. Hari ini saya akan membaca untuk saudara ayat yang ke-10, 11, dan 12. Ini adalah bagian ke-8 dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dengan satu tema besar yaitu ucapan bahagia. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-10, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Tema kita pada pagi hari ini adalah dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara, seperti yang sudah saya katakan di awal khotbah seri yang saya sampaikan dalam beberapa waktu ini, jumlah ucapan bahagia adalah 8. Bagaimana dengan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12? Saudara, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 itu merupakan penjelasan terhadap ucapan bahagia yang terakhir, dengan arti bahwa ketiga ayat 10, 11, dan 12 itu berbicara tentang hal yang sama, yaitu tentang penganiayaan. Saudara, di antara semua ucapan bahagia yang ada, dari ucapan bahagia pertama sampai dengan ayat yang ke-8, maka saya rasa poin yang terakhir yang ke-8 ini mungkin yang paling menarik, sekaligus juga mungkin mengagetkan dan mengejutkan setiap kita. Kenapa saudara? Ucapan-ucapan bahagia yang lain dari nomor 1 sampai dengan nomor yang ke-7 saudara, itu bersifat aktif. Sedang saudara, ucapan terakhir, ucapan yang ke-8 itu bersifat pasif. Mengapa saudara? Karena ayat yang ke-10, 11, dan 12 ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, bukan tentang apa yang kita lakukan. Nah saudara, penganiayaan jelas bukanlah sesuatu yang diingini oleh manusia. Penganiayaan jelas bukan sesuatu yang menyenangkan atau yang diharapkan, karena penganiayaan itu sangat dekat sekali dengan penderitaan. Namun saudara, teks yang kita baca hari ini tidak membicarakan tentang sembarang penderitaan. Sebab tidak semua penderitaan itu adalah penganiayaan. Saudara dan saya perlu membedakan antara penganiayaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini dengan penderitaan karena kesalahan dan perbuatan manusia itu sendiri. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga."
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, saudara, seringkali kalau kita membaca, kita bertemu dengan orang-orang yang juga mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan oleh karena mereka taat kepada Tuhan atau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sudah melakukan apa yang benar, sudah taat kepada Tuhan, tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penganiayaan. Contohnya, saudara, Daniel. Daniel jelas dicatat di dalam Alkitab. Karena dia berdoa, maka Daniel difitnah dan kemudian dimasukkan ke dalam gua singa. Satu lagi, saudara, karena tidak mau menyembah patung. Ketiga, teman Daniel ini juga harus menghadapi dapur perapian yang menyala-nyala. Dan kemudian, saudara, di dalam perjanjian baru ada Stefanus. Dia seorang yang berani menyampaikan kebenaran, tetapi toh di dalam kehidupannya Stefanus kemudian dilempari dengan batu. Dan yang terakhir adalah Paulus, saudara. Oleh karena memberitakan Injil, oleh karena Paulus begitu setia untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, saudara, maka Paulus juga harus mengalami banyak penderitaan. Dan saya rasa Paulus ini luar biasa di dalam penderitaannya, saudara. Dituliskan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Saudara, bagian ayat ini, saudara, itu betul-betul menceritakan bagaimana penderitaan, bagaimana penganiayaan yang Paulus alami, saudara. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, saya akan membaca untuk saudara sekalian. Firman Tuhan berkata begini. Sering di dalam penjara. Jadi Paulus sering kali di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bukan hanya itu saja, firman Tuhan katakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, betapa penderitaan yang dialami oleh Paulus ini sangat luar biasa sekali. Dia seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang melayani Tuhan dengan setia. Tidak bisa diragukan lagi bahwa Daniel juga adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ketiga temannya juga adalah orang yang dekat dengan Allah. Stefanus juga adalah seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani Tuhan. Dan Paulus juga adalah seorang yang melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan. Tetapi begitu kehidupan beberapa orang ini diceritakan di dalam Alkitab adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penganiayaan. Saudara, dari sini dapat kita mengambil sebuah kesimpulan sementara bahwa orang-orang percaya yang ditulis di dalam Alkitab mengalami berbagai macam penderitaan karena kebenaran. Pertanyaannya, saudara, kalau demikian, bukankah lebih enak menjadi orang yang tidak percaya dibandingkan menjadi orang yang percaya tapi menderita? Rasanya begitu sulit sekali untuk menjadi orang yang percaya. Atau dalam bahasa lain, rasanya begitu sulit sekali untuk menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen perlu, saudara, dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sembarang menjadi Kristen. Tidak hanya menjadi orang Kristen yang modelnya model tomat, ya. Minggu tobat, kemudian Senin sampai Sabtu kumat. Atau model orang Kristen kapal selam. Desember itu tiba-tiba muncul, saudara, ya,
munculnya sangat tinggi gitu ya, pakai bendera lagi, tapi kemudian nanti Januari tenggelam lagi, tidak terlihat lagi, muncul lagi nanti pada bulan Desember. Saudara, rasanya begitu sulit sekali menjadi orang Kristen. Ada banyak tantangan, ada juga banyak penderitaan yang menanti di depan kita. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan demi kebenaran, demi menjaga kekudusan, demi mentaati perintah Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ketika orang lain bisa melakukan kecurangan di dalam bisnisnya, kemudian mendapatkan untung yang banyak, namun kita sebagai orang-orang percaya, kita harus jujur. Dan rasanya begitu sulit sekali untuk mendapatkan keuntungan. Ketika orang lain bisa berkata kotor, ketika orang lain melakukan pergaulan bebas, mabuk-mabukan, melihat konten yang terlarang, kawin cerai dan lain sebagainya, bahkan mungkin main kartu, main domino dan lain sebagainya, judi dan lain sebagainya, kita tidak bisa lagi melakukan semuanya itu, saudara. Namun saudara, jika kita merenungkan lebih dalam lagi, kita akan menyadari bahwa ternyata keputusan kita untuk menjadi Kristen, keputusan kita untuk percaya kepada Kristus adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang paling baik di dalam kehidupan kita. Bahkan keputusan yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena penderitaan yang kita alami di dunia ini sangatlah singkat. Tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, saudara. Dikatakan begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya selama mengikut Kristus, saudara. Tetapi Paulus dengan penuh iman dia berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Paulus katakan ringan lagi penderitaannya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudara, kalau dibandingkan antara kemuliaan yang diberikan oleh Kristus nanti di dalam kerajaan surga, tidak akan ada bandingnya ketika dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang ini kita alami. Saudara, hari ini biarlah kita boleh terus bertekun dan sabar menderita di dalam jalan kebenaran, sambil terus kita mengingat akan sukacita, akan pengharapan kekal yang tidak ternilai di dalam kerajaan surga. Mari saudara, kita tetap setia. Mari saudara, kita terus bertahan pada iman kita sampai pada akhirnya. Dan kita harus tahu dan kita percaya bahwa di akhir kehidupan kita, upah yang besar di dalam kerajaan surga sudah menanti kita. Berbahagialah orang yang menderita atau dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu akan terus menguatkan kami dan meneguhkan iman kami. Sekalipun mungkin selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami banyak mengalami penderitaan, kami banyak mengalami penganiayaan, oleh karena kami menjadi orang percaya, oleh karena kami mau taat kepada Tuhan, oleh karena kami mau mengikuti jalan Tuhan, sehingga kami dibenci, kami dikucilkan, kami menerima penganiayaan dan lain sebagainya. Mohon Tuhan Engkau menguatkan kami, Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat untuk menghadapi semuanya. Dan kami percaya jikalau semua itu dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan kepada kami dalam kerajaan surga nanti, tidak ada bandingannya. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, beri kami kekuatan, Tuhan, beri kami kesabaran untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kami berdoa, hamba berdoa untuk setiap orang yang saat ini mendengarkan firman-Mu hari ini.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati perjalanan iman mereka semua. Tuhan, memberkati rumah tangga dan keluarga mereka semua. Tuhan, memberkati akan setiap usaha pekerjaan mereka semua. Apa yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka, Engkau akan membuatnya berhasil. Dan kiranya Tuhan sendiri akan menjaga dan melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolong kami, berkati, supaya apa yang kami kerjakan juga diberkati dan memberkati orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.